Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Khofifah Rahmawati, Wahyu Wulandari, dan Utari Rahayu. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pelaporan dan pengungkapan internasional dan IAI 1. Yang pertama, perkembangan pengungkapan. Perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, undang-undang, tingkat perkembangan ekonomi, pendidikan, budaya, dan faktor lainnya. Di Amerika Serikat, Inggris Raya, dan negara Anglo-Amerika lainnya, ekuitas pasar paling berjasa dalam menyediakan keuangan bagi perusahaan dan menjadi sangat maju. Dalam semua pasar ini, kepemilikan cenderung menyebar di antara para pemegang saham dan proteksi terhadap investor sangat ditekankan. Di beberapa negara lainnya, pemegang saham tetap terkonsentrasi dan bank secara tradisional telah menjadi sumber keuangan utama perusahaan. Kemudian, pengungkapan sukarela. Manajer memiliki informasi yang lebih baik dari pihak luar mengenai performa perusahaan mereka saat ini dan ke depannya. Keuntungan dari pengungkapan sukarela mungkin menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan, bunga yang lebih tinggi dari analisis keuangan dan investor, meningkatkan likuiditas saham dan biaya modal yang lebih rendah. Laporan yang terkini menyongkong perdagangan bahwa perusahaan bisa mencapai keuntungan dalam pasar modal dengan mempertinggi pengungkapan mereka secara sukarela. Laporan ini meliputi tuntunan bagaimana perusahaan bisa menggambarkan dan menjelaskan investasi potensi mereka kepada investor. Pengaturan pengungkapan. Untuk melindungi investor, sebagian besar bursa sekuritas menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses untuk pasar mereka. Pengungkapan yang menyeluruh dan dapat dipercaya akan meningkatkan kepercayaan investor, di mana akan meningkatkan likuiditas, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan kualitas pasar keseluruhan. Perlindungan investor dan kualitas pasar, yaitu yang pertama, ada proteksi investor. Investor dijamin dengan informasi dan dilindungi dengan pelaksanaan dan pengawasan peraturan pasar. Yang kedua, ada kualitas pasar. Pasar adalah adil, tersusun, efisien, dan bebas dari penyalahgunaan dan perbuatan kejahatan. Keadilan pasar dipromosikan dengan akses informasi yang wajar dalam kesempatan berdagang. Efisiensi pasar berkembang dengan meningkatkan likuiditas dan mengurangi biaya transaksi. Prinsip para investor yang berorientasi pasar yang harus dijalankan yaitu keefektivitasan biaya dan kebebasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembahasan laporan keuangan SEC Amerika Serikat. SEC atau Security Exchange Commission secara umum mewajibkan pendaftar asing untuk melengkapi informasi keuangan yang pada hakikatnya sama dengan kebutuhan perusahaan domestik. Syarat laporan keuangan SEC bagi perusahaan asing menghalangi mereka dari pembuatan sekuritas mereka yang ada di Amerika Serikat. Sebaliknya, sistem akuntansi dan pengungkapan terkini melindungi investor dan memastikan kualitas pasar modal Amerika Serikat. Beberapa pengamat menyatakan bahwa syarat laporan keuangan SEC bagi perusahaan asing menghalangi mereka dari pembuatan sekuritas mereka yang ada di Amerika Serikat. Hal ini juga dinyatakan bahwa persyaratan registrasi SEC sebenarnya bisa menyesatkan investor Amerika dengan memberikan penampilan
Perbandingan yang salah untuk laporan keuangan yang mungkin mengharuskan penafsiran yang berbeda dari pada laporan Amerika Serikat. Langsung ke bab yang selanjutnya, praktik pelaporan dan pengungkapan. Praktik pengungkapan laporan tahunan memperlihatkan respon manajer terhadap kebutuhan pengaturan pengungkapan dan insentif mereka untuk menyediakan informasi laporan keuangan pengguna secara sukarela. Di belahan dunia, pengungkapan bermakna kecil dan pengawasan serta pelaksanaan sukarela. Karena manajer tidak akan patuh dengan peraturan pengungkapan jika kepatuhan lebih menguras biaya daripada biaya non-kepatuhan yang diharapkan. Pada bagian ini akan dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, pengungkapan informasi progresif. Pengungkapan informasi adalah mempertimbangkan tinggi yang relevan di dalam kesetaraan pasar dunia. Dalam hal ini, istilah informasi progresif meliputi perkiraan pendapatan, laba atau rugi, arus kas, pengeluaran modal, dan hal-hal keuangan lainnya. Tujuan informasinya untuk mengenai kinerja dan posisi ekonomi di masa depan yang tidak menentukan daripada perkiraan penyangkut proyek, periode fiskal, dan proyeksi jumlah. Yang kedua, laporan dan program serta sasaran manajemen untuk usaha di masa depan. Ketiga kategori informasi progresif ini menjadi lebih umum sebagaimana kita berangkat dari A, yaitu perkiraan, B, informasi potensial, C, sasaran, dan tujuan. Tujuan utama investor dan analisis tersebut adalah menilai pendapat dan arus kas di masa depan. Sangatlah masuk akal untuk menanyakan apakah perusahaan menyediakan perkiraan informasi internal mereka sendiri seperti itu. Yang kedua, pengungkapan segmen. Investor dan analisis menuntut informasi hasil perusahaan industri dan segmen geografi usaha serta keuangan signifikan yang berkembang. Sebagai contoh, analisis keuangan di Amerika Serikat secara konsisten meminta data laporan keuangan yang tidak banyak dipisahkan daripada yang ada sekarang. Yang ketiga, pelaporan pertanggungjawaban sosial. Dengan terus meningkat, perusahaan dituntut untuk memberikan jawaban secara luas mengenai pemegang saham, pegawai, pelanggan, penyedia, pemerintah, kelompok aktivitas, dan masyarakat umum yang sangat berpengaruh daripada kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai ekonomi. Selanjutnya, pengungkapan khusus bagi pengguna laporan keuangan non-domestik dan prinsip akuntansi yang digunakan. Laporan tahunan bisa meliputi pengungkapan khusus untuk mengakomodasi pengguna laporan keuangan non-domestik. Pengungkapan tersebut meliputi laporan ulang yang mudah tentang informasi keuangan ke dalam mata uang asing. Selanjutnya, yang nomor 5, pengungkapan pengelolaan perusahaan. Pengelolaan perusahaan berhubungan dengan sarana internal di mana perusahaan dijalankan atau dikendalikan. Tanggung jawab, akuntabilitas, hubungan di antara pemegang saham, anggota direksi, serta manajer yang disusun supaya mencapai sasaran perusahaan. Kemudian yang terakhir, pengungkapan dan laporan bisnis di internet. World Wide Web terus digunakan sebagai sebuah ruangan penyebar informasi dengan media cetak yang selalu mendapat peran kedua. Penyebaran informasi secara elektronik seringkali murah meriah dibandingkan dengan media cetak dan menawarkan komunikasi instan. Web juga bisa digunakan untuk menyebarkan informasi interaktif yang tidak serupa dengan media cetak.
Keamanan berdagang menggunakan internet telah meningkatkan permintaan untuk bisnis dan pelaporan keuangan melalui web. Investor sering menggunakan web untuk berdagang dan mengambil keputusan investor modal, dan menggunakan web sebagai sebuah sarana informasi penting. Kemudian di slide yang terakhir, pengungkapan laporan tahunan di negara-negara pasar berkembang. Pengungkapan laporan tahunan perusahaan di negara-negara pasar berkembang secara umum kurang ekstensif dan kurang kredibel dibandingkan dengan pelaporan perusahaan di negara-negara maju. Sebagai contoh, pengungkapan yang tidak cukup dan yang menyesatkan serta perlindungan konsumen yang terabaikan disebut sebagai penyebab krisis keuangan Asia Timur di tahun 1997. Tingkat pengungkapan yang rendah di negara-negara pasar berkembang tersebut konsisten dengan sistem tata kelola perusahaan dan keuangan di negara-negara yang berkembang. Pasar ekuitas tidak terlalu berkembang. Bank dan pihak internal seperti kelompok keluarga menyalurkan kebanyakan kebutuhan pendanaan, dan secara umum tidak terlalu banyak adanya kebutuhan akan pengungkapan publik yang kredibel dan tepat waktu bila dibandingkan dengan perekonomian yang lebih maju. Akan tetapi, investor menuntut informasi tentang perusahaan yang biasanya dipercaya dan tepat waktu di negara berkembang dengan pasar yang baru muncul. Regulator telah merespon tuntutan ini dengan membuat ketentuan pengungkapan yang lebih kuat, dengan meningkatkan pengawasan dan usaha pelaksanaan mereka. Bukti empiris praktik pengungkapan di negara-negara dengan pasar yang baru muncul masih terbatas sampai sekarang. Akan tetapi, seperti halnya dengan semua pasar modal di negara ini, dan perusahaan yang terdaftar ingin meningkatkan kehadiran mereka. Peneliti mengembangkan bukti-bukti yang lebih banyak untuk semua kegiatan ini, bagaimana mereka berbeda dari semua negara berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.